Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai resiko dalam kontrak dan dunia bisnis teman-teman. Nah sebelum itu kita ketahui dulu nih teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan kontrak? Jadi kontrak adalah dasar dari hubungan bisnis, yaitu menetapkan kesepakatan bisnis dan hubungan vendor dan memberikan kepastian serta akuntabilitas dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak teman-teman. Nah, di dalam kontrak ini juga timbul yang namanya resiko teman-teman. Jadi resiko kontrak ini adalah potensi masalah yang timbul dari perjanjian yang telah disepakati tadi teman-teman. Jadi permasalahan ini itu dapat berupa banyak hal, potensi tuntutan hukum, kerugian finansial, denda peraturan, dan kerusakan reputasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil kontrak yang telah disepakati tadi teman-teman. Selanjutnya kita membahas mengenai jenis-jenis risiko dalam kontrak. Yang pertama ada risiko finansial. Nah, risiko finansial ini yaitu hilangnya uang, baik itu berdampak pada laba dari perusahaan tersebut teman-teman. Nah, kerugian ini dari dasar kerugian moneter yang disebabkan oleh kebangkrutan pihak ketiga dan hilangnya tanggal-tanggal penting dalam kontrak tersebut teman-teman, dan perpanjangan kontrak secara otomatis tanpa biaya evaluasi dan analisis. Selanjutnya yaitu ada resiko hukum. Nah, resiko hukum ini yaitu resiko yang membuat litigasi teman-teman, yang dapat disebabkan oleh pelanggaran kontrak, pelanggaran terhadap kekayaan intelektual, kegagalan untuk memasukkan klausul hukum utama, dan tidak memenuhi persyaratan kepatuhan dan peraturan. Selanjutnya teman-teman ada resiko reputasi teman-teman. Nah, reputasi ini dapat dibilang sebagai nama baik perusahaan ya teman-teman. Jadi, ketika perusahaan tersebut hancur atau reputasinya buruk, maka itu akan berdampak dan menyebabkan resiko reputasi tentang kepercayaan pelanggan terhadap bisnis tersebut teman-teman, nama baik dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya juga ada resiko keamanan. Resiko keamanan ini dapat terjadi ketika data kontrak diakses atau diungkapkan kepada pihak yang tidak berwenang teman-teman. Jadi ini harus dijaga ya teman-teman. Jika praktik pengelolaan dana tidak memenuhi undang-undang privasi, maka bisnis tersebut akan mengalami pelanggaran data yang dapat menyebabkan kerugian hukum dan finansial yang lebih lanjut serta kerusakan reputasi tadi teman-teman. Teman-teman yang kelima yaitu resiko operasional. Nah, resiko operasional ini adalah segala bentuk kerugian yang disebabkan oleh tidak efisiennya proses internal teman-teman. Hal ini lebih mengarah pada sebuah kegagalan yang sangat tidak diharapkan dan biasanya itu terjadi dalam kegiatan sehari-hari dalam perusahaan tersebut. Contoh kasus dari resiko operasional yaitu dari salah satu karyawan perusahaan menulis jumlah yang salah dalam sebuah cek atau pembukuan keuangan perusahaan tersebut. Angka yang ditulis seharusnya 10 juta rupiah, tetapi tertulis sebesar 100 juta rupiah, maka hal itu akan dapat menyebabkan kerugian, terlebih jika hal tersebut yang sering terjadi pada perusahaan tersebut. Jadi dalam beberapa kasus lainnya, risiko operasional juga dapat muncul dari kejadian yang terjadi di luar kendali, seperti bencana alam, kebakaran perusahaan, pemutusan daya atau masalah dengan website hosting. Jadi apapun yang dapat mengganggu operasi utama perusahaan, maka hal itu dikategorikan dalam risiko operasional. Jadi solusi yang ditawarkan yaitu sumber daya manusia yang terlatih dan profesional di bidangnya. Jika pemasaran dan pemesanan Anda menggunakan teknologi website, sebaliknya Anda memiliki website kedua untuk membantu melakukan proses pemesanan, atau dapat juga sebagai pemberitahuan mengenai informasi perusahaan dari pihak Anda. Langkah-langkah penilaian risiko kontrak bisnis. Yang pertama, identifikasi risiko.
memulainya dengan mengidentifikasi risiko spesifik yang dapat mempengaruhi kontrak. Yang kedua, mengevaluasi probabilitas dan dampak, menilai kemungkinan atau probabilitas terjadinya setiap risiko yang teridentifikasi dan memperkirakan potensi dampaknya terhadap kontrak dan bisnis. Yang ketiga, kepatuhan hukum dan peraturan, mengevaluasi kepatuhan kontrak terhadap hukum, peraturan, dan standar industri yang relevan. Yang keempat, kewajiban dan kinerja kontrak, mengevaluasi kepatuhan kontrak terhadap hukum, peraturan, standar industri, dan standar industri yang relevan. Yang kelima, risiko keuangan dan pembayaran, pertimbangkan stabilitas keuangan pihak-pihak yang berkontrak, persyaratan pembayaran, dan ketentuan terkait dengan penagihan, denda atas keterlambatan pembayaran, mekanisme penyelesaian sengketa untuk perselisihan keuangan. Yang keenam, ganti rugi dan kewajiban. Ganti rugi, ketentuan ini yang terkait dengan ganti rugi, batasan tanggung jawab, dan persyaratan asuransi. Pastikan bahwa kontrak secara memadai membahas potensi, kewajiban, dan peraturan dan pengaturan pembagian risiko. Yang ketujuh, kekayaan intelektual dan kerahasiaan, identifikasi potensi risiko pelanggaran atau penyalahgunaan kekayaan intelektual dan nilai-nilai langkah-langkah yang ada untuk melindungi informasi rahasia. Yang kedelapan, penyelesaian sengketa, evaluasi apakah mekanisme yang dipilih secara negosiasi, mediasi, atau arbitrase sesuai untuk mengatasi potensi konflik atau sengketa. Yang kesembilan, langkah mitigasi, kembangkan strategi untuk memitigasi atau meminimalkan risiko. Hal ini dapat melibatkan revisi persyaratan kontrak, menambahkan klausul khusus, mendapatkan perlindungan asuransi tambahan, atau mencari nasihat hukum. Yang ke-10, pemantauan berkelanjutan, pantau terus kontrak dan kinerja untuk mengidentifikasi risiko yang muncul dan segera mengatasinya. Tinjauan dan perbaruan penilaian risiko secara teratur, risiko keadaan berubah atau risiko baru muncul. Adapun solusi mengelola risiko dalam kontrak bisnis, yaitu yang pertama, melakukan penilaian risiko secara reguler. Maksudnya, pertimbangkan untuk menggunakan matriks penilaian risiko untuk menentukan kemungkinan dan dampak potensi risiko guna menentukan tindakan yang tepat. Yang kedua, memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan peraturan. Hukum dan peraturan selalu berkembang untuk beradaptasi dengan dunia sekitar. Jadi, penting untuk memastikan kita mengikuti aturan tersebut. Yang ketiga, membangun jalur komunikasi yang jelas dengan stakeholder. Komunikasi sangat penting dalam memitigasi risiko. Setiap kontrak harus melalui proses persetujuan tidak hanya dari tim hukum, namun juga dari Departemen Keuangan dan Operasional. Maka harus terjalin komunikasi yang baik di antara pihak. Yang keempat, melatih karyawan tentang manajemen kontrak. Selalu berikan informasi kepada tim kita melalui sesi pelatihan rutin untuk memastikan semua orang mendapatkan informasi terkini tentang praktik terbaik manajemen kontrak. Yang kelima, melakukan audit reguler. Penting untuk melakukan audit rutin terhadap kontrak dan kinerjanya. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin timbul sepanjang siklus hidup kontrak, sehingga memungkinkan kita untuk mengatasinya sebelum menjadi masalah. Dan yang keenam, memanfaatkan teknologi. Dalam memanfaatkan teknologi, kita juga dapat menggunakannya untuk mengotomatiskan organisasi, menyederhanakan alur kerja persetujuan, dan bahkan memanfaatkan tanda tangan elektronik untuk mempermudah penandatanganan dan membantu kita menyelesaikan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Baik, lanjut saya akan menjelaskan tentang risiko dalam dunia bisnis merupakan faktor yang tidak dapat dihindari. Mengerti konsep risiko dalam bisnis dapat membantu pembisnis melakukan manajemen risiko yang tepat
cepat dan mengambil keputusan yang tepat, mengetahui jenis-jenis risiko bisnis, dan bagaimana mengatasinya dapat membantu bisnis menghadapi tantangan bisnis yang sedang dihadapi.